Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali mahasiswa pada mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan lanjutkan materinya masih dalam metode simplex, tapi dengan metode terakhir yaitu Big M method. Ya, berarti saudara ingat-ingat kembali bagaimana membuat model, kemudian dengan menggunakan model matematika, dengan menggunakan metode atau model linear programming. Kemudian kemarin adalah yang metode simplex ya, untuk maksimasi ataupun minimasi dengan merubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas, dan terakhirnya adalah kita buat tabel simplexnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula yang metode Big M method ini. Siap saudara mahasiswa? Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi metode simplex M atau Big M merupakan arti parsial dari variabel dalam fungsi tujuan diberi suatu biaya yang sangat besar. M itu, yang ini, ya, digunakan sebagai biaya dalam masalah minimasi. Dan min M sebagai keuntungan dalam sebuah maksimasi. Dengan asumsi bahwa M adalah suatu bilangan positif yang terbesar. Nah, ini yang untuk metode Big M ini, ya. Nah, jadi Big M method itu, ya, kalau kita baca, one way to guarantee that the new optimal solution is optimal for the original linear programming, ya, is to modify the objective function so that the artificial variable will take value 0 in the new optimal solution. Jadi silakan Anda terjemahkan lebih lanjut. Nah, ya. Jadi dalam metode Big M ini juga terjadi perubahan ke bentuk baku sama dengan simplex tadi, ya. Di mana tanda function atau merupakan fungsi atau kendala pun sama, yaitu adalah tanda sama dengan kecil sama dan besar sama. Kemudian kita terjadi perubahan kendalanya, tambahkan variabel arti parsial, tambahkan variabel select-nya, maka perubahan fungsi tujuannya bisa maksimasi, berarti tandanya adalah min M. Kalau fungsi tujuannya maksimasi berarti min M, kalau minimasi dia adalah plus M. Ya, nah, ini kata-kata kunci yang harus untuk saudara perhatikan lebih lanjut dalam Big M method ini, supaya tanda-tandanya dan simbol-simbolnya itu adalah diperhatikan. Kita lihat contoh kasus minimasi dengan menggunakan metode M, ya. Misalnya minimumkan nilai Z, di mana persamaannya Z sama dengan min 3x2 plus x2 plus x3, dengan syaratnya ini selesaikan dengan metode simplex. Nah, ini Anda perhatikan, lihat angkanya, ya. Meminimumkan atau memaksimumkan tergantung kepada soal yang ada. Sekarang langkahnya, rubah persamaan tadi ke dalam bentuk baku. Nah, ini persamaan tadi, ya. Jadi rubah persamaan ini dulu, baik fungsi tujuannya maupun untuk fungsi pembatas. Maka ini adalah fungsi pembatasnya. X1 min 2x2 tambah x3 kecil sama dari 11. Betul? Ya, sama, ya. Sama. Berarti tinggal kita memindahkan. Ini persamaan awal. Rubah ke dalam bentuk baku. Berarti X kurang 2x2 tambah x3. Ini sama, ya. Kembali lagi kita menggunakan istilah adalah select variabelnya. Ya, select variabelnya. Oke. Kemudian persamaan kedua, min 4x1, 2x3 tambah lagi select variabel s2. Ya. Kenapa ada menggunakan tambah A1? Karena kita menggunakan metode tadi. Ya, metode Big M tadi. Maka sehingga fungsi tujuannya menjadi minus 3x2. Yang mana 3x2? Lihat fungsi tujuannya ini, kan. Oke. Berarti 0S1 yang ini, S2, A1, dan A2. Nih, ingat-ingat, ya. Ini kita sudah merubah bentuk awal atau bentuk dasar menjadi bentuk baku dalam simplex method. Masukkan koefisien M pada variabel artifisial
untuk fungsi tujuan. Tinggal kita karena menggunakan big M, masukkan angka atau kode koefisien M-nya. Ya, ini awalnya tadi ya. Maka kita rubah menjadi min X3 sama S1, S2. Berarti ini ada M, berarti diselesaikan secara metode big M. Ya. Oke. Setelah kita buat fungsi tujuannya ke dalam perubahan bentuk baku, pindahkan ke dalam tabel. Jadi tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, ya, ini persamaannya setelah kita masukkan ada select variabel dan annualnya, sehingga tabel pertama itu tidak boleh ada koefisien M pada variabel basis. Jadi fungsi M itu ada pada fungsi tujuan. Ya, misalnya seperti ini. Angkanya ini dari mana dapatnya? Nih, min 3 sini. 1, 1, ya, 0, 0, maka pada A1 ada M, A2 adalah M. Oke, pas di constraint-nya, di S1, berarti 1 ini, min 2, ya, 1, kemudian S1-nya berapa nilainya? 1, nah, ini 0, 0, berarti NK-nya adalah nilai koefisiennya menjadi 11. Pada A1, ini, berarti min 4, oke. 1, 2, berarti S1-nya tidak ada 0, S2-nya min 1, sama dengan tadi, adalah 3. Ya. Kemudian pada A2-nya, min 2 ini, 0, tidak ada. S3-nya berapa? 1. S1-nya ada? Tidak, 0. S2-nya, 0. A1-nya berapa? 0. Berarti A2-nya 1. Ya. Berarti kata kuncinya adalah nilainya yang iteration-nya itu adalah yang angkanya positif sama dengan 1. Oke, sampai di sini paham? Ya, ya, karena Bapak lambat-lambat aja ya. Oke. Setelah itu, rubah persamaan Z dengan aturan inner product rule agar tidak ada koefisien M pada variabel yang masuk basis A. Berarti dengan rumusnya CJ adalah koefisien variabel J, V itu adalah vektor baris koefisien fungsi tujuan, kalau PJ itu adalah vektor kolom elemen di bawah variabel J, dan CJ itu adalah koefisien. Yang mana itu? Ini dia. Oke ya. Jadi Z kuncinya sama dengan tadi. Berarti pada CX1 ini min 3 ya. Z-nya berarti ini adalah masih ada angka negatif 1. Pada fungsi tujuan tadi tidak ada nilainya yang negatif. Karena ada 1 ini ya. Berarti 1, 4, dan min 2 dikurang 3. 3-nya adalah di sini. Sehingga didapatkan persamaan pertama 3 kurang 6M. Berarti pada CX2 adalah ini min 2, 1, 0, kemudian 1, 2, 1. Nah, ya. Nah, min 1 ini dari mana? Coba, min 1-nya dari mana? Ini adalah 1 ini berarti dari fungsi tujuan ini. 1 ini dari fungsi tujuan. Oke, jadi sudah dapat persamaannya ya. Langkah berikut, kita cari sampai semuanya satu persatu, sehingga tabel lamanya seperti ini, setelah dicari menjadi seperti ini. Ya, kata kuncinya adalah pada fungsi tujuan lihat nilai yang negatif terbesar. Ya, kalau pada barisnya fungsi konstan pasien adalah positif terkecil. Kita kunci ya. Oke, ini adalah negatif, adalah nilainya negatif dan terbesar. Oke, ini angka kunci sudah 1, jadi nilai pada baris tidak berubah. A2 diganti dengan X3. Angka kuncinya ini, ya, rubah angka kunci jadi 1, dan nilai variabel baris lain menjadi 0 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan seperti yang tadi ya. Nah, akhirnya didapatkan nilai positif yang terkecil. Nah, sama dengan kuncinya dari awal. Pada minggu kemarin juga sudah Bapak sampaikan kepada saudara supaya saudara pahami lebih lanjut. Kita lanjut. Langkah ke-6, rubah nilai-nilai setiap nilai baris. Nah, ini tadi ya. Karena ada min 3 tambah 6. Min 2 dari mana? Adalah lihat yang di depan lagi. Min 2. Ya. Oke, min 2 tinggal memindahkan aja. Berarti adalah persamaan pada select variabel pertama. S1 atau X lanjutan berikutnya. Oke, baris baru sama dengan baris lama tinggal memindahkan.
Nah, ini akhirnya menjadi persamaannya seperti itu. Masih dijumpai nilai Z yang negatif. Kalau seandainya positif, dia sudah selesai. Kita cari lagi. Caranya sama. Untuk langkah ketujuh, iterasi kedua sama seperti tadi karena adanya fungsi tujuan yang masih bernilai negatif. Ya. Nah, sekarang nilai Z-nya sudah positif. Berarti sudah bisa kita selesaikan. Ya. Untuk persamaan atau soal tadi secara metode Big M. Ya. Nah, ini langkah ke-8, lakukan iterasinya yang ketiga sehingga hasilnya didapatkan seperti ini. Solusi sudah optimal di mana fungsi Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, semuanya sudah positif. Nah, ya. Nah, Z-nya sudah positif semua. Tugas Anda berikutnya, tinggal mencoba seperti tadi dengan menggunakan metode Big M. Nah, oke ya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk metode Big M ini dan mudah-mudahan saudara bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau seandainya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kembali. Ya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga saudara bisa memahaminya lebih lanjut. Terima kasih pertemuan kita pada hari ini dan Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.